Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, materi 4 yang bahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, mata kuliah konsep dasar IPA. Langsung saja kita memasuki pembahasan materinya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan adik-adik, kita harus mengetahui dulu bahwa makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, semua makhluk tersebutlah yang mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri. Nah, adapun contoh misal buku. Nah, buku ini adalah benda yang tidak hidup atau benda mati. Jadi makhluk hidup itu berbeda dengan benda yang tidak hidup. Bahwa benda yang tidak hidup itu tidak dapat bernapas. Mereka juga tidak membutuhkan minum atau makanan. Nah, benda mati juga tidak dapat tumbuh selayaknya makhluk hidup. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang akan kami bahas kali ini yaitu yang ada terdapat pada semua makhluk hidup. Yang pertama memerlukan makanan, yang kedua dapat bergerak, yang ketiga bernapas, yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak. Nah, yang pertama memerlukan makanan. Nah, manusia, binatang, dan tumbuhan itu memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai kegiatan. Contoh pada manusia. Manusia memerlukan makanan. Yang terdapat pada makanan itu adalah protein dan lemak contohnya. Yang berguna bagi pertumbuhan tubuh gitu. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin. Nah, zat vitamin inilah yang berguna untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat. Nah, tumbuhan itu bagaimana sih Pak? Misalkan, tumbuhan bagaimana sih Pak cara makannya? Nah, jadi saya jelaskan, tumbuhan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Zat makanan yang diperlukan tumbuhan itu terdapat ada pada dalam tanah. Nah, zat makanan tersebutlah yang diserap melalui akar. Selain itu juga tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis namanya. Nah, adik-adik mungkin ada yang tahu sudah proses fotosintesis. Oke, ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, jadi saya jelaskan. Yang terlihat pada gambar di atas atau di samping, nah, di situ ada sebuah foto yang menjelaskan tentang proses fotosintesis. Nah, nah di situ ada karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata yang ada pada daun. Terus lalu air yang ada di dalam tanah itu masuk ke dalam akar melalui akar lalu didistribusikan ke seluruh bagian pada tumbuhan terutama pada daun. Lalu ada sinar matahari. Nah, sinar matahari inilah yang jatuh ke permukaan daun, terus klorofil pada daun yang menangkap semua energi dari cahaya tersebut. Nah, klorofil itu adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Nah, energi inilah yang menjadikan sebuah oksigen dan hidrogen yang dikeluarkan pada stomata di daun. Dan terus yang kedua ada bergerak. Nah, bergerak, cara makhluk hidup dapat bergerak itu berbeda, cara bergeraknya berbeda-beda. Nah, manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan hewan berjalan dengan melompat, merayap, terbang gitu, terus berenang. Nah, jadi gerak ini juga terbagi menjadi 2. Oke, sebelumnya tumbuhan itu bergerak nggak Pak? Nanti saya akan jelaskan.
Oke, sekarang kita tentang gerak aktif. Nah, gerak aktif, gerak yaitu gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah ke tempat. Atau apa ya, gerakan yang mengakibatkan makhluk hidup itu berpindah tempat. Semisal contoh berjalan, nah berlari, terbang, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan alat bantu gerak berupa kaki, sayap, dan sirip. Oke, sebelumnya saya mau tanya pada adik-adik semua, sirip itu digunakan untuk hewan apa ya? Kita tahu sirip itu untuk berenang. Jadi itu adalah hewan yang menggunakan sirip itu hewan apa ya? Oke, ikan. Benar. Nah, terus lanjut kita kepada gerak pasif. Nah, ini yang bertanya tadi bahwa tumbuhan itu gerak atau tidak. Nah, gerakan pasif atau gerak pasif ini yaitu gerakan yang mengakibatkan gerakan yang sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Contoh, semisal menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, mungkin adik-adik semua pernah memegang atau menyentuh tanaman yang namanya putri malu. Nah, di situ kan ketika kita sentuh itu kita sentuh itu dia akan menguncup atau merapat gitu daunnya. Nah, jadi itulah yang dinamakan gerak pasif. Nah, jadi bahwa tumbuhan itu juga bergerak, akan tetapi geraknya tidak aktif, tapi pasif, yang tidak bisa berpindah tempat, gitu. Nah, ada pun contoh lainnya seperti mekarnya bunga, itu juga bergerak. Nah, mungkin itu saja sih materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh M. Haidir. Nah, selanjutnya Bapak ingin membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas. Nah, makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernapas adalah oksigen. Saat bernapas kita mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Nah, tujuan bernapas adalah untuk menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk beraktivitas baik tingkat seluler maupun organ. Selain oksigen, bahan yang digunakan adalah makanan atau glukosa. Nah, berikut ini adalah contoh alat pernapasan beberapa makhluk hidup. Nah, yang pertama ada manusia. Manusia ya bernapas dengan paru-paru. Dan yang kedua ada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Nah, yang ketiga itu ada katak. Nah, katak di sini dia bernapas dengan kulit dan paru-paru. Nah, dan yang keempat itu ada burung. Nah, burung ini dia bernapas dengan paru-paru dan kantong udara. Yang kelima itu belalang. Nah, belalang dia bernapas dengan trakea. Nah, yang keenam itu laba-laba. Nah, untuk laba-laba dia bernapas dengan paru-paru buku. Nah, selanjutnya tumbuh. Nah, tumbuh, semua makhluk hidup mengalami perubahan dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Nah, contohnya pertambahan tinggi, berat badan, dan perubahan pada bentuk fisik badan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Berkembang biak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, baik itu hewan atau manusia. Berkembang biak dimulai dari proses perkawinan untuk menghasilkan individu baru. Setiap makhluk hidup memiliki caranya sendiri dalam berkembang biak. Nah, di sini juga ada apa itu tujuan berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Di sini saya ambil contoh dari perkembang biakan manusia.
Di sini ada gambar satu keluarga. Bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Yaitu melalui seorang ayah dan ibunya yang melakukan perkawinan. Dari perkawinan itulah dapat menghasilkan keturunan, yaitu seorang anak. Nah, begitu juga anak itu suatu saat ketika ia remaja pun akan melakukan suatu perkawinan juga untuk mendapatkan keturunan. Yang berikutnya adalah contoh dari perkembangbiakan hewan. Di sini saya ambil contoh dari ayam. Ayam berkembang biak juga sama melalui perkawinan dan kemudian akan menghasilkan telur. Nah, jika telur itu menetas, maka akan menghasilkan anak ayam. Jadi seperti itulah contoh dari perkembangbiakan antara manusia dan hewan tadi yang seperti saya jelaskan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dari penjelasan kami ini ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.